Sakit berkepanjangan Joko Widodo isyarat semesta. Kita tentu tidak sedang membicarakan gosip murahan. Ini tentang figur publik yang pernah memegang kendali kekuasaan tertinggi. Ketika kesehatannya menurun dan dikabarkan tak kunjung pulih, publik bereaksi. Ada yang simpati, ada yang sinis, ada yang mengaitkannya dengan karma. Sebagai manusia, sakit adalah wajar. Usia bertambah, daya tahan menurun, itu hukum biologis. Tapi dalam politik, tubuh seorang pemimpin seringkali menjadi simbol. Ketika dulu tampil bugar, lincah, penuh senyum, itu bukan sekadar kondisi fisik, itu citra kekuatan. Kini citra itu retak. Selama 1 dekade memimpin, tak sedikit kebijakan yang menuai kontroversi, revisi regulasi, tudingan pelemahan institusi pengawas, hingga isu politik dinasti yang membelah opini publik. Banyak yang merasa suara mereka dikecilkan. Banyak yang merasa keadilan hanya slogan. Ketika kritik datang, yang muncul narasi stabilitas. Ketika ekonomi rakyat tertekan, yang ditonjolkan angka makro. Seolah-olah realitas di lapangan bisa ditenangkan dengan konferensi pers dan infografis. Hari ini keadaan berbalik. Tubuh yang dulu tampak kokoh, kini diberitakan melemah. Dan publik dengan ingatan kolektifnya mulai bertanya, apakah ini sekadar fase kesehatan biasa atau ada pesan moral yang sedang disampaikan waktu? Karma bagi sebagian orang bukan urusan mistik. Ia adalah bahasa sederhana tentang sebab dan akibat, tentang bagaimana kekuasaan digunakan, tentang keputusan yang berdampak pada jutaan orang. Kita tentu tak boleh bersorak atas sakit seseorang. Itu tidak beradab. Tetapi refleksi adalah hak publik, karena mantan presiden bukan warga biasa dalam catatan sejarah. Setiap detail hidupnya, termasuk kondisi kesehatannya, akan dibaca sebagai simbol. Mungkin ini hanya ujian kesehatan. Mungkin juga ini pengingat bahwa tak ada kekuasaan yang sungguh kebal, bahwa waktu adalah hakim yang paling sabar. Ia tidak berteriak, ia tidak berdebat, ia hanya bekerja. Dan ketika tubuh melemah, sejarah menguat. Isyarat semesta atau sekadar siklus alam? Pada akhirnya yang akan bertahan bukan jabatan, bukan pencitraan, tapi jejak keputusan. Dan jejak itu tak pernah bisa dihapus oleh waktu.